Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Intan Pradnyani, NIM 2011031039, nomor absen 7 dari kelas 4G. Di sini saya membuat media animasi mengenai sistem pernafasan pada manusia. Selamat menyaksikan. Salam Science. Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Belajar mengenai pernafasan, tentunya adik-adik tidak asing lagi mendengar kata bernafas. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan bernafas? Bernafas merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung gas karbon dioksida atau CO2. Nah, sebelum adik-adik mengetahui proses pernafasan pada manusia, adik-adik harus mengetahui dulu organ pernafasan pada manusia. Adapun yang pertama yaitu hidung. Organ kedua ada faring, ketiga ada laring, keempat ada trakea atau batang tenggorokan, yang kelima ada bronkus, kemudian percabangan dari bronkus dinamakan bronchiolus, dan yang terakhir ada alveolus. Nah, apakah adik-adik tahu? Setiap organ tersebut memiliki fungsinya masing-masing loh. Adapun fungsi organ yang pertama, yaitu hidung, berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung atau selaput lendir. Organ yang kedua, yaitu faring, berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring. Dan yang ketiga, laring berfungsi untuk menghubungkan faring dengan trakea. Dan yang keempat, trakea berfungsi untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Fungsi organ kelima, yaitu bronkus, berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Yang keenam, bronchiolus, berfungsi untuk mengalirkan udara ke alveolus. Dan yang terakhir, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya, yaitu proses pernafasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki hidung. Pada hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. Setelah itu, udara menuju paru-paru melewati faring, kemudian laring, dan menuju ke trakea. Kemudian udara akan melewati saluran bercabang dua yang disebut dengan bronkus. Lalu udara akan menuju bronchiolus, dan yang terakhir akan menuju alveolus. Berdasarkan fungsinya, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan air. Setiap kita bernafas, udara segar yang mengandung oksigen akan masuk ke dalam paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan secara bersamaan pula, karbon dioksida akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Selanjutnya adalah fase pernafasan pada manusia. Fase pernafasan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Fase yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Fase inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Sedangkan fase yang kedua yaitu fase ekspirasi. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru.
Nah, adik-adik, tadi itu kita sudah belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Semoga setelah menonton video ini, adik-adik bisa memahami lebih lanjut mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, sekian dulu belajar kita hari ini adik-adik. Sampai berjumpa kembali. Salam Sains. Baik, sekian dari media animasi yang saya buat. Akhir kata saya ucapkan Rama Santi, Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih. Salam harmoni.